Selamat pagi, Shalom bagi kita semua. Ada sukacita di hari Ibu Bapak Saudara sekalian. Ya, meskipun di dalam kondisi saat ini, yaitu dalam pandemi yang masih kita alami saat ini, tapi tidak menghalangi semangat kita untuk terus belajar dan mendengarkan akan firman Tuhan dengan setia. Tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk beribadah dan untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang menjadi tema dalam bacaan kita yang diberikan dari Majelis Sinode secara sinodal. Dan di dalam minggu ini kita juga berkaitan dalam rangka HUT Pelkat PKP yang ke-57 tahun, tepatnya pada tanggal 18 Februari 2022 yang kita peringati atau rayakan dalam ibadah minggu pagi ini. Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Pada awalnya kitab ini diceritakan bahwa Yosua menerima tugas panggilan yang berat untuk menggantikan Musa. Siapa yang tidak gentar menerima tugas seperti ini, terlebih setelah melihat langsung sikap yang keras kepala bangsa Israel sepanjang perjalanannya di padang gurun selama 40 tahun. Yosua saat itu menjabat sebagai abdi Musa. Ia sempat ragu dan gemetar, siapa yang tidak menuntun bangsa yang tegar tekuh, ahli dalam bersungut-sungut dan juara melawan, itu akan sama rasanya dengan bunuh diri. Tentunya kita juga merasa gemetar seperti Yosua. Tapi Tuhan dengan tegas memilih Yosua, dan itu sudah direncanakan sejak semula. Kita bisa melihat Yosua sudah melalui proses pelatihan yang begitu panjang sejak ia menjadi abdi Musa. Di masa mudanya, Yosua dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan adalah pertolongan. Kepemimpinan umat Israel setelah ditinggal Musa kini diisi oleh Yosua bin Nun dari suku Efraim. Tugas dan tanggung jawab Yosua tidak kalah berat dengan apa yang sudah diemban oleh Musa. Yosua menerima perintah Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan, dan seluruh bangsa Israel harus ikut serta di dalamnya. Negeri perjanjian itu yang mendiami adalah mereka yang ahli dan terampil dalam berperang, sedangkan Israel adalah bangsa yang menjadi budak di negeri Mesir. Adapun bangsa Israel bukanlah umat yang mudah dipimpin. Hal inilah yang menjadikan kegelisahan bagi Yosua. Yosua adalah
pemimpin muda, termasuk generasi kedua, karena generasi pertama ketika bangsa Israel melewati padang gurun yang sudah meninggal, Yosua yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan bangsa yang kudus Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu di Kanaan. Dan di situ dikatakan seperti yang telah dijanjikan Musa dan dijanjikan Tuhan juga kepada Yosua. Tuhan sedang memberikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan janjinya. Tuhan yang akan memberikan tanah Kanaan tersebut. Dengan demikian, perolehan tanah Kanaan bukan hasil perjuangan bangsa Israel sendiri yang diperoleh dengan perebutan atau perbuatan kekerasan. Semua terjadi sesuai dengan janji Tuhan. Pemberian tanah itu merupakan wujud atau bukti pemenuhan janji Tuhan, sehingga nyatalah kesetiaannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan umat Israel? Dapatkah untuk menduduki tanah yang dikuasai oleh bangsa lain itu? Tuhan kemudian menerangkan bahwa bangsa Kanaan tidak dapat menduduki tanah yang dikuasai bangsa lain itu. Tuhan kemudian menerangkan bahwa bangsa Kanaan tidak akan dapat bertahan menghadapi Yosua. Seumur hidupnya Yosua akan menang. Mengapa? Karena Tuhan akan berada dengan Yosua seperti dahulu ia menyertai Musa. Immanuel, Tuhan menyertai Yosua dan umat Israel yang dipimpinnya. Namun demikian, Yosua harus bersikap kuat dan teguh. Selanjutnya mari kita perhatikan bahwa kata-kata kuatkan dan teguhkan hatimu diulang sampai 2 kali, mulai dari ayat yang ke-6 dan penekanannya pada ayat yang ke-7. Ini menunjukkan betapa pentingnya hal ini untuk kita perhatikan di dalam menjalani kehidupan kita dari hari lepas hari. Betapa seringnya kegagalan bukan berasal dari faktor luar, tapi juga berasal dari permasalahan internal dalam diri kita sendiri. Kita terlalu cepat putus asa, menyerah dalam menghadapi masalah ini. Tuhan tahu itu. Makanya Tuhan menganggap penting untuk mengulang pesan ini hingga 2 kali. Kemudian kita diingatkan kembali agar tidak mengabaikan firman Tuhan, tetapi haruslah membaca, merenungkan, memperhatikan, dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu, atau sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Kata Tuhan itu menyatakan keharusan agar kita tetap melangkah bersama firman Tuhan dalam keadaan situasi atau kondisi apapun. Kita wajib berpegang erat pada firman Tuhan. Yesus juga mengingatkan hal tersebut di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-7. Tapi Yohanes 15 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Inilah janji Tuhan yang diberikan bagi kita semua. Hendaknya kita tetap setia dan teguh di dalam membaca, merenungkan, mendengarkan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada perbedaan nyata antara sebuah keberuntungan dan keberhasilan. Keberhasilan adalah sebuah proses, sesuatu yang kita raih dengan bekerja keras. Ketekunan dan perjuangan sebagai sebuah proses keberhasilan itu butuh waktu yang terkadang bisa sangat panjang jangka waktunya. Keberhasilan bukanlah sebuah rezeki nomplok yang bisa kita raih dalam sehari saja. Sedangkan keberuntungan adalah sesuatu yang datang tidak terduga oleh kita, yaitu lewat firman Tuhan. Kita pun sadar bahwa keberuntungan bukanlah kebetulan semata, tetapi merupakan hasil dari campur tangan Tuhan setelah kita melakukan perintahnya. Yosua mengalami keberhasilan dan keberuntungan dalam hidupnya dan menikmati Kanaan karena ia melakukan kehendaknya. Sekarang coba kita bayangkan sebuah kehidupan yang dipenuhi oleh keberhasilan dan keberuntungan. Bukankah itu terdengar sangat indah? Bukan hanya salah satu, tetapi keduanya bisa kita peroleh lewat kunci yang telah diberikan Tuhan langsung. Taatlah, lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan, dan tetap kuatkan serta teguhkan hati. Itu akan membawa hidup kita masuk ke dalam sebuah hidup di mana keberhasilan dan keberuntungan bukan lagi sesuatu yang langka untuk kita nikmati. Janganlah kita tawar hati atau takut di dalam menghadapi pergumulan. Pergumulan yang kita hadapi semakin hari bukannya semakin baik, justru makin berat tantangan. Namun demikian, asal kita tetap berpegang pada janji Tuhan, tentunya kita akan mendapat ketenangan dan keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan dalam Alkitab ini, marilah kita belajar dari kesuksesan Yosua. Yosua sebagai pemimpin Israel yang paling utama, semua terletak pada jalan ketaatan yang ditempuhnya. Selama memimpin umat,
Israel diberi Taurat, yaitu firman Tuhan, dan begitu pentingnya ketaatan kepada Taurat. Peringatan yang sangat jelas dan tegas dari Tuhan bagi Yosua seiring dengan tugas melaksanakan misi besar yang diembannya adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana dengan peran melekat PKP yang saat ini sedang merayakan dan mensyukuri dalam HUT PKP yang ke-57 tahun? Peran sebagai seorang ibu, seorang anggota PKP, khususnya di dalam GPIB Gia Mulia Purworejo, di tengah kesibukan sehari-hari harus bisa membagi waktu dengan baik, baik itu untuk keluarga, untuk masyarakat, maupun untuk di dalam bergereja. Di dalam mengatur waktu untuk keluarga, tentunya ibu-ibu PKP banyak tugas yang harus diembannya dalam mengurus rumah tangganya, baik itu untuk mendidik anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, juga mengatur di dalam rumah tangganya. Mereka harus memikirkan besok mau masak apa, makan apa yang dimasak, ya. Terus besok belanja apa, dan ini banyak yang dipikirkan oleh ibu-ibu di dalam pergumulan, di dalam rumah tangganya. Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Namun demikian, dengan kesibukan dari para ibu-ibu, bapak-bapak pun juga jangan tinggal diam. Karena yang saya amati, saya rasakan, setelah saya sudah purna juga merasakan, ya, begitu banyak pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan. Nah, sebagai bapak-bapak juga bisa turut membantu di dalam pekerjaan rumah, saling mengisi dan saling melengkapi. Namun demikian, ibu-ibu yang banyak berperan di dalam rumah tangganya. Untuk itu, ibu-ibu anggota PKP harus juga bisa mengatur, membagi waktu, sehingga setiap kegiatan-kegiatan itu bisa mereka laksanakan. Sedangkan untuk kegiatan masyarakat juga masih banyak kegiatan, yaitu dari Dawes, PKK, ya, Posyandu, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat. Itu juga dibutuhkan peran waktu, dan tentunya di sini ibu-ibu juga harus bisa terlibat di dalam kemasyarakatan, juga bisa menjadi saksi-saksi, memberikan sumbangan yang terbaik di dalam kehidupan, di dalam bermasyarakat, sehingga bisa menjadi saksi-saksi sebagai anak Tuhan. Karena bahwa iman seseorang tampak bukan pada saat kita di gereja, namun dimanapun kita berada, dalam rumah tangga, di dalam kemasyarakatan, maupun di dalam bergereja. Sedangkan kegiatan yang berikutnya yaitu dalam bergereja, yaitu PKP kategorial perempuan. Sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk melayani sesuai dengan talenta yang kita miliki. Meskipun banyak tantangan kita hadapi, baik dari faktor intern maupun ekstern. Ketika situasi dan kondisi yang dihadapi di dalam kehidupan keseharian bukan makin mudah, tetapi semakin sulit, maka apa dan siapakah
yang menjadi andalan kita. Jangan khawatir, kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah. Hal utama yang kita butuhkan bukan jaminan masa depan, melainkan penyertaan Tuhan. Karena itu jalanilah hidup ini bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti tenang dan selamat dalam menghadapi masa depan. Namun demikian, beriman bukan berarti menyerah begitu saja. Semuanya kepada Tuhan, lalu kita hanya berpangku tangan, melainkan berjuang penuh, berusaha dan mengandalkan Tuhan. Ibu-ibu juga harus percaya akan janji Tuhan. Dirgahayu PKP GPIB sejak Gria Mulia Purworejo. Tuhan menyertai dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian pelekat PKP GPIB Gria Mulia Purworejo.